Bahkan pada usia muda itu, dia sempat mendapatkan penganiayaan oleh orang tuanya sendiri. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang kontroversi YouTuber. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu, atau mungkin pernah dengar namanya, yaitu Lee Zikui. Dan by the way, dia pernah mendapatkan rekor muri karena dia merupakan salah satu YouTuber berbahasa Mandarin yang memiliki subscriber terbanyak. Dan penghasilannya sudah mencapai 44 miliar rupiah. Wow, amazing. Ya, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin yang menerpanya. Apapun masalah yang ditimbulkan oleh Lee Zikui kayak kecil aja, itu kayak menjadi perhatian publik. Nah, kira-kira apa sih masalahnya kali ini hingga menjadi perdebatan antara rakyat Korea Selatan? So, kalau kalian penasaran gimana kisahnya, jangan lupa untuk klik like, komen yang paling di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk ke masalahnya, aku akan membicarakan sedikit soal background kehidupan si Lee Zikui ini. Jadi Lee Zikui ini lahir tanggal 6 Juli tahun 1990. Jadi usianya udah 30 tahun. Dan hingga saat ini dia berhasil mengumpulkan lebih dari 14 juta subscriber di YouTube-nya. Wow, amazing. Dan kalau kita lihat kontennya itu, kita merasa kalau dia itu hidup di negeri dongeng. Lee Zikui berhasil mengesankan jutaan orang di luar sana dengan video-videonya, dimana dia membuat video apapun itu kayak kreatif banget dari awal hingga akhir dengan kedua tangannya sendiri. Ya, konten-konten dia tuh cocok buat kita yang kayak stres, butuh healing, butuh refreshing gitu loh. Karena ketika kita nonton video-videonya, kita tuh berasa kayak adem, sejuk, tenang, musik-musiknya yang kayak mendayu-dayu bikin kita tuh kayak sedikit relax gitu guys. Lee Zikui ini bener-bener wanita yang talented banget, kreatif banget, independen banget, dan ya bisa dicontoh bagi kita semua lah. Karena dia tuh bisa membuat gaun dari anggur yang segar, bahkan dia membuat lipstick dari mawar merah yang dia petik di kebunnya sendiri. Dan serunya dia juga mencari bahan-bahan makanan gitu dengan menunggangi kuda gitu. Kayak wah, seru banget nih, dia kayak bener-bener back to nature, memanfaatkan alam di sekitar. Kayak wow, bener-bener membuat mata kita tuh hijau yang menonton gitu. Dan selain itu, dia juga jago banget masak. Karena kalau kita lihat itu, dia bener-bener masaknya tuh niat, bukan yang masakan ala-ala gitu. Dia menggunakan berbagai rempah, dia masak sampai banyak banget gitu porsinya. Dan kelihatannya tuh kayak enak gitu loh. Apalagi pengambilan gambarnya tuh bener-bener estetik banget. Sehingga kita yang nontonnya tuh kayak wow, tergugah gitu seleranya. Dan karena bakat dan prestasinya yang luar biasa, nggak salah kalau dia telah memiliki lebih dari 50 juta penggemar di Cina dan sisanya 8 juta orang itu dari luar negeri. Tapi sampai sekarang, Lee Zikui ini tetap menjadi misteri banyak orang. Karena di videonya tuh dia nggak banyak bicara dan dia jarang mau untuk diinterview sama orang. Tapi tenang guys, sekarang sih dia udah mulai terbuka ya sama media-media gitu. Tapi dibalik kesuksesannya sekarang, ada masa lalu yang cukup kelam. Karena pada saat usia 14 tahun, Lee Zikui ini sudah putus sekolah. Dan pada saat itu juga dia harus mencari makanannya sendiri. Bahkan pada usia muda itu dia sempat mendapatkan penganiayaan oleh orang tuanya sendiri hingga akhirnya orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama ibunya. Yang pasti ketika ayahnya udah meninggal, Lee Zikui ini akhirnya memperjuangkan hidupnya sendiri. Dia rela pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah. Apapun itu dia lakuin. Mulai dari bekerja sebagai pelayan restoran, tukang listrik, hingga sebagai DJ di salah satu klub malam. Dan dia bekerja di kota tuh selama 7 tahun lamanya. Hingga suatu ketika ada kabar yang mengatakan bahwa nenek kakeknya tuh sedang sakit di kampung halamannya sana. Nah, akhirnya si Lee Zikui ini memutuskan untuk merawat kakek neneknya di kampung dan dia kembali ke sana untuk hidup bersama nenek kakeknya. Lalu 4 tahun kemudian, akhirnya dia memutuskan untuk merekam kehidupannya sendiri dan ya sampai sekarang dia bener-bener sukses. Tapi awal-awal itu sempat ada netizen yang julid gitu guys. Ada yang mengatakan, masa iya dia ngerekam semuanya sendiri, apa-apa sendiri, masa nggak ada yang bantuin? Kok bisa sih sebagus itu kualitas videonya? Tapi akhirnya kabar-kabar itu kayak dihempaskan sama Lee Zikui
Dan dia mengatakan bahwa memang benar dia tuh melakukan semuanya sendiri. Dia ngerekam sendiri, dia bolak-balik ke kamera, apakah ini udah bagus, apakah ini enggak. Emang semuanya tuh sendiri. Ya kalau sekarang sih dia udah punya tim ya guys. Jadi dia udah punya 1 kameramen dan 1 asisten. Tapi tetap tema, ide, konsep, sama pengambilan gambar itu tetap Lil Ziqui yang kayak yang ngarang-ngarain gitu. Dan kalau nggak salah dia sempat buka toko gitu ya di China dan banyak yang datang, banyak yang support dia. Aku pengen sih suatu saat ke tokonya Lil Ziqui karena bener-bener kayak estetik banget guys. Oke, udah cukup perkenalannya. Sekarang kita kembali ke masalahnya. Jadi masalahnya tuh gara-gara kimchi guys. Iya, kimchi. Siapa di sini yang suka kimchi? Kalau aku sih enggak ya. Awalnya itu si Lil Ziqui ini ngeposting video kayak membuat kimchi gitu dengan hashtagnya itu Chinese food, yang secara tidak langsung dia mengatakan kalau kimchi itu berasal dari Cina. Nah inilah yang menimbulkan perdebatan. Kalau aku tanya, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata kimchi? Apakah dari China, Jepang, atau Korea? Nah setelah aku searching di Google, itu langsung keluar kalau kimchi itu makanan asli Korea. Dan menurut kalian ada berapa jenis kimchi di Korea? Ya aku tunjukin ya, kalau kalian searching di Google itu kayak banyak banget jenis kimchi di Korea. Ada kali sekitar 200 lebih kimchi. Dan untuk sejarah kimchi itu udah terbentuk sekitar 3000 tahun yang lalu. Ya kalian bisa gali informasinya lebih dalam di Google. Sementara China, ada berapa jenis kimchi di China? I don't know, yang kalian tahu coba komen di bawah. Tidak ada yang makan kimchi seperti orang Korea. Apapun makanannya, kimchi itu selalu ada di meja makan. Seperti kimchi dengan spaghetti, kimchi dengan ubi jalar, kimchi dengan nasi, kimchi dengan anggur, kimchi pada jjajangmyeon, kimchi pada pizza, kimchi pada kue, coklat kimchi. Ya, mungkin kalian aneh ya coklat kimchi, tapi memang ada. Ya, kalian bisa makan apa aja dengan kimchi ya. Mungkin kalau di Indonesia ibarat kata gak afdol kalau misalkan Indomie tanpa nasi gitu. Hampir setiap hari orang Korea tuh makan kimchi dan bahkan di lemari esnya itu kimchi tuh selalu ada untuk dihidangkan bersama keluarganya. Tapi si Lil Ziqui ini seakan-akan memberitahu subscribernya kalau kimchi ini berasal dari China. Like, what? Dan siapa yang membuat kimchi yang menutup dengan kain gitu? I mean, bukankah penting untuk menjaga suhu si kimchi itu? Ini ada alasannya loh guys. Jika terlalu dingin, kimchi akan membeku dan tidak matang. Tapi kalau terlalu panas, kimchi akan cepat matang. Tapi kimchi yang dia buat itu sepertinya berhasil dan tidak membeku dan kelihatannya juga enak. Tapi kalian jangan salah paham dulu ya, ini bukan apa-apa dan dia kelihatan baik. Habis itu dia kayak ngerawat neneknya, dia memberi makan neneknya, ya seperti kelihatan anak baik-baik. Ya of course dia baik kok. Tapi 11 juta orang telah melihat video ini dan mengira kalau kimchi itu makanan khas Cina. Dan kalau kalian lihat videonya itu banyak banget yang nge-dislike. Dan kalau kalian baca komentarnya tuh banyak banget komentar-komentar dari orang Korea Selatan. Dan jelas mengapa beberapa orang Korea tuh sangat sensitif soal masalah ini. Ya terlepas dari masalahnya si Lil Ziqui tadi, sebenarnya dulu Cina tuh sempat membuat standarisasi internasional makanan asin yang bernama Pao Chai. Jadi Pao Chai ini kayak sejenis sayuran asin dari China yang tepatnya terletak di provinsi Sichuan. Dan di Cina, Pao Chai ini juga disebut dengan kimchi. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan netizen Cina di sosial media. Mereka bukanlah hal yang sama pada awalnya. Apakah mereka perlu menanggapi? Dan kami menetapkan standar untuk Pao Chai Sichuan kami, bukan untuk kimchi Anda. Kebanyakan kimchi yang dijual di Korea Selatan dibuat di Cina. Kita seharusnya bisa dong untuk menerapkan standar. Lalu jangan gunakan kubis Cina, buat aja sendiri. Nah kalau tadi ada YouTuber Cina yang dibully oleh netizen Korea gara-gara mengklaim kimchi. Nah sekarang kebalikannya nih, ada YouTuber Korea yang dibully oleh netizen China yang bernama Hamzy. Pasti kalian tahu lah Hamzy, YouTuber mukbang yang cukup terkenal di Korea Selatan sana. Dulu Hamzy tuh punya kerjasama sama perusahaan advertising dan online shop yang bernama China Sushian. Tetapi baru-baru ini kontraknya udah diakhiri dengan alasan si Hamzy tuh telah menghina pengguna internet di China. Ternyata beberapa netizen Cina ini merasa tersinggung gara-gara Hamzy itu nge-love salah satu komentar yang mengkritik klaim palsu Cina atas kimchi. Akhirnya nggak lama setelah itu Hamzy melakukan klarifikasi di tab komunitas YouTube-nya yang mengatakan, jika saya menghina Cina, saya minta maaf untuk itu. Tetapi saya hanya mengatakan sesuatu yang jelas, seperti tembok besar Cina ada di Cina dan sushi ada di Jepang. Dan saya mengatakan fakta bahwa kimchi adalah makanan Korea. Nah itu simple aja.
Nah gimana guys tentang perselisihan antara dua negara ini? Ya kita nggak bisa beranggapan kayak gitu aja baper, gara-gara gitu doang masa berantem sih, baper banget. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena kan beda budaya, beda menanggapi ya, nggak sama-sama negara kita. Jadi ya tolong komentar yang bijak dan tolong berikan pendapat kalian soal kasus ini. Oke guys, jadi segitu aja untuk videoku kali ini. Dan kalau misalkan aku ada info yang ketinggalan, kalian boleh banget komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide untuk konten berikutnya juga komen di bawah karena aku akan bacain satu-satu. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye, annyeong.